Kita hanya meyakini bahwa bangsa Arab tak lain adalah sebagaimana layaknya bangsa-bangsa lain pada umumnya, memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Oleh karenanya, ia juga dapat dikritik secara ilmiah, baik dalam ranah intelektualnya, sastranya, dan sejarahnya, sebagaimana bangsa-bangsa lain. Maka dari itu, setelah memaparkan beberapa pendapat para ahli seputar tabiat mental dan intelektual bangsa Arab, Dr. Ahmad Amin mendiskusikan pendapat-pendapat tersebut dengan berkata, tentunya kita tidak mengkultuskan bangsa Arab dengan meyakini semua keutamaan terdapat pada mereka dan tidak memiliki kekurangan sama sekali, karena sikap semacam ini bukanlah termasuk dalam ranah penelitian ilmiah. Kita hanya meyakini bahwa bangsa Arab tak lain adalah sebagaimana layaknya bangsa-bangsa lain pada umumnya, memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Oleh karenanya, ia juga dapat dikritik secara ilmiah, baik dalam ranah intelektualnya, sastranya, dan sejarahnya, sebagaimana bangsa-bangsa lain. Maka dari itu, pendapat yang terakhir tidak perlu lagi didiskusikan. Begitupun pendapat yang pertama, yaitu kaum Asy-Syu'biyah, yang menuntut adanya filsafat di tengah bangsa Arab, layaknya filsafat Yunani, ataupun menuntut adanya sistem undang-undang seperti bangsa Romawi, atau menuntut mereka untuk mahir dalam bidang industri, seperti industri sutra ataupun penemuan. Karena membandingkan bangsa Arab pada masa jahiliyah dengan bangsa-bangsa berperadaban tersebut adalah perbandingan yang keliru dan tidak fair, karena sebuah perbandingan hanya bisa diterima keabsahannya jika kedua hal yang menjadi perbandingan berada dalam satu fase yang sama, yaitu fase peradaban, bukan yang satu pada fase nomaden sedangkan yang kedua pada fase peradaban. Perbandingan semacam ini tak ubahnya seperti membandingkan sebuah akal pada fase kanak-kanak dengan akal pada fase tuanya. Setiap bangsa seperti Persia dan Romawi juga pernah melalui fase nomaden, di mana mereka juga tidak memiliki filsafat ataupun penemuan pada saat itu. Maka dari itu, pendapat yang layak untuk didiskusikan dan diteliti di sini hanya pendapat Ibnu Khaldun dan Auliri. Adapun pendapat Ibnu Khaldun, singkatnya bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang barbar dan banyak melakukan penjarahan. Jika mengalahkan sebuah imperium, ia sangat cepat menghancurkannya. Sulit tunduk pada sebuah otoritas, tidak mahir dalam bidang produksi dan industri, tidak profesional dalam ilmu pengetahuan, dan tidak memiliki kesiapan untuk profesional dalam bidang tersebut. Kepribadian yang bersih, siap menerima kebaikan dan berjiwa pemberani. Sedangkan pendapat Auliri, singkatnya, orang Arab adalah orang yang materialis, berimajinasi sempit, sedikit memiliki rasa simpati, sangat merasa berwibawa dan bebas, memberontak terhadap setiap kekuasaan, dan sangat tulus melakukan taklid-taklid kabilahnya. Kedua pendapat ini sepakat mensifati bangsa Arab dengan sifat materialis dan pemberontakan terhadap setiap pemerintahan. Adapun sifat yang kedua ini, yaitu pemberontakan, ini tidak diragukan lagi. Auliri benar dalam ucapannya. Sifat inilah yang dapat menjelaskan kepada kita mengenai sebab terjadinya tindak kriminal dan pengkhianatan yang memenuhi sebagian besar sejarah Arab. Sedangkan sifat materialis, banyak orientalis yang sepakat dengan pendapat Ibnu Khaldun dan Auliri, seperti Barun dalam kitabnya Tarikhul Adab Indal Furs. Yang mereka maksud dengan sifat materialis tersebut adalah bahwa bangsa Arab tidak menilai harga suatu hal kecuali pada tataran materi saja. Adapun segi maknawi tidak ada harganya di pandangan mereka. Hal ini sangat jelas ada pada sebagian penduduk Arab Badui. Tetapi apakah diperkenankan menggeneralisir Arab jahiliyah dengan sifat ini? Sikap inilah yang kita ragukan. Jika riwayat yang mengatakan tentang sifat kedermawanan, memenuhi janji, menjaga budaya-budaya taklid kabilah yang dimiliki bangsa Arab, sebagaimana yang terdapat pada kitab-kitab sastra, semua sifat ini pastilah akan berkontradiksi dengan sifat materialis tersebut. Oleh karena itu, tampak bahwa Ibnu Khaldun dan Auliri keliru dalam sikap mereka yang tidak menyebutkan secara pasti orang Arab yang mana yang mereka berdua maksudkan dengan sifat tersebut. Karena kita meyakini bahwa orang Arab jahiliyah memiliki banyak perbedaan dengan orang Arab pada masa Islam, dan kebaduian pada masa Islam memiliki banyak perbedaan dengan kebaduian pada masa jahiliyah. Ibnu Khaldun, kendati ketelitiannya dalam penelitiannya tidak menentukan secara persis makna orang Arab yang ia sifati. Hal inilah yang membuat kita goyah dalam pendapatnya. Karena jika kita baca statementnya pada tempat yang lain, dapat dipahami bahwa orang Arab Badui yang dia maksudkan layaknya orang yang menghancurkan istana-istana untuk kemudian menggunakan bebatuannya
sebagai tempat masak dan mendirikan atap kemah pada pasak-pasak. Sifat semacam ini hanya cocok ada pada Arab Badui yang benar-benar tenggelam dalam kebaduian, dan bukan sifat orang Arab yang berperadaban pada masa Daulah Umayyah ataupun Abbasiyah. Lalu kita menemui di tempat yang lain, ia menyebutkan bahwa orang Arab Badui tidak profesional dalam pemilihan lokasi wilayah mereka, sebagaimana yang mereka lakukan dalam penempatan Basrah dan Kufah. Hal semacam ini sebagaimana diketahui bukanlah sifat orang Arab Badui yang tenggelam dalam kebaduian, tetapi itu adalah sifat orang Arab Badui pada masa permulaan Islam yang menaklukkan Persia dan Romawi. Kemudian ia menyebutkan bahwa orang Arab Badui tidak memiliki ilmu pengetahuan, sedangkan para mawali adalah golongan yang unggul dalam ranah tersebut. Sifat semacam ini bukanlah sifat orang Arab Badui tulen, dan bukan juga sifat orang Arab Badui pada masa permulaan Islam, tetapi itu adalah sifat orang Arab pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Ibnu Khaldun telah berkontradiksi dengan dirinya sendiri di lain tempat ketika ia menetapkan pada akhir kitab Muqaddimahnya sebuah statement yang dipahami bahwa bangsa Arab memiliki kesiapan untuk menjadi berperadaban dan mengambil manfaat dari bangsa yang berinteraksi dengan mereka. Dapat disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun dalam menghukumi sifat bangsa Arab, ia mencampur adukan antara generasi-generasi Arab pada masa yang berbeda-beda dan menetapkan suatu sifat kepada mereka dengan menggeneralisir. Padahal ia sendiri yang mengatakan bahwa orang Arab dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan lingkungannya. Adapun pendapat Auliri mengatakan bahwa orang Arab memiliki kemampuan imajinasi yang sempit dan kaku dalam rasa simpati. Adapun kesempitan imajinasi boleh jadi akar justifikasi ini adalah yang memandang syair Arab tidak melihat dampak atau kesan syair yang berjenis qasosi atau kisah ataupun yang berjenis tamsili. Meski kita meyakini lemahnya bangsa Arab dalam syair semacam ini, yaitu qasosi dan tamsili, kita memandang bahwa syair yang mereka miliki merupakan salah satu bentuk kemampuan imajinasi, tetapi tidak secara total. Berbangga diri, sikap menggebu-gebu, ghazal atau sikap romantis, pendeskripsian, perumpamaan, dan majas, semua ini dan sejenisnya merupakan salah satu dari banyak bentuk imajinasi. Sedangkan bangsa Arab telah banyak mencipta jenis syair semacam ini, meskipun ranah pemikirannya sedikit dalam hal ini. Begitupun syair yang berjenis ghazal, ratapan, memperingati peristiwa-peristiwanya, pendeskripsian perasaan dan nuraninya, tentu tidak mungkin tercipta dari jiwa yang gersang dari sifat simpati. Sedangkan pendapat Al-Jahiz dapat disimpulkan bahwa ia menerima pendapat Asy-Syu'biyah yang mengatakan bahwa bangsa Arab tidak memiliki ilmu pengetahuan, filsafat, ataupun kitab-kitab warisan. Dan ia memandang bahwa bangsa Arab unggul dengan dua kelebihan, kefasihan lisan, kemampuan impromptu atau spontan. Pada dasarnya, kedua sifat ini tampak jelas pada mereka. Cukup diketahui dari sastra-sastra mereka untuk mengetahui sejauh mana kefasihan lisan dan kemampuan impromptu mereka. Dapat disimpulkan bahwa bangsa Arab tidaklah berada pada tingkatan intelektual dan moral yang sama pada fase mereka di zaman jahiliyah dan Islam. Adapun sifat mereka pada masa jahiliyah, bangsa Arab jahiliyah bertemperamen fanatik, sangat rentan tersulut emosi hanya karena hal yang remeh-temeh. Gejolak kejiwaannya tidak memiliki batasan tertentu. Jiwanya sangat tersulut ketika kehormatannya dilukai atau kehormatan kabilahnya dizalimi. Ketika jiwanya bergejolak, ia sangat cepat menanganinya dengan pedang atau kekerasan dan menjadikan sikap tersebut sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah hingga peperangan membinasakan mereka. Bahkan sampai-sampai peperangan sudah menjadi sebuah tatanan hidup yang lazim di kehidupan sehari-hari mereka. Temperamen fanatik tersebut biasanya menuntut adanya kecerdasan. Faktanya, orang Arab adalah orang yang cerdas. Kecerdasan tersebut tampak pada bahasa mereka. Seringkali mereka menggunakan isyarat yang sangat rumit dipahami. Sebagaimana kecerdasan mereka juga tampak pada kemampuan impromptu mereka. Tetapi kecerdasan mereka bukan berjenis kecerdasan pemikiran. Mereka mampu membolak-balik suatu makna ke dalam bentuk atau pola kata yang beraneka ragam, sehingga kepiawaian mereka dalam seni bertutur kata sangat menakjubkan dibandingkan kemampuan berpikir mereka dalam mencipta makna. Bisa dikatakan lisan mereka lebih piawai dibandingkan akal mereka. Imajinasi mereka terbatas, tidak beraneka ragam. Mereka jarang menghayalkan diri mereka berada dalam kehidupan yang lebih baik
dari kehidupan yang mereka jalani sekarang. Oleh sebab itu, al-mathalul a'la atau sampel yang ideal tidak dikenal di tengah mereka, karena hal itu adalah hasil dari imajinasi. Tak ada padanan kata yang menunjukkan makna ini dalam bahasa mereka, dan juga tak ada ucapan mereka yang mengisyaratkan pada makna tersebut sejauh yang diketahui. Imajinasi syair mereka jarang berkelana dalam alam baru yang kemudian menciptakan makna baru. Adapun dari segi karakter atau watak, mereka lebih condong pada kebebasan dan jarang dibatasi oleh suatu batasan. Tetapi kebebasan yang mereka pahami adalah kebebasan pada tataran individu dan bukan pada tataran kehidupan bermasyarakat, karena mereka tidak menganut ketaatan pada penguasa ataupun pimpinan tertentu. Sejarah mereka pada zaman jahiliyah bahkan pada masa Islam adalah rangkaian peperangan internal, sedangkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab adalah masa keemasan mereka, karena beliau membuat mereka sibuk dalam peperangan eksternal dibandingkan peperangan internal, karena beliau dikarunia pemahaman yang dalam dan keistimewaan terhadap mentalitas bangsa Arab. Bangsa Arab menyukai kesamarataan, tetapi hanya kesamarataan pada tataran kabilah. Di samping sikap kesukaan terhadap kesamarataan tersebut, mereka memiliki sifat percaya diri yang tinggi terhadap kabilah mereka. Kemudian pada ras mereka, dalam relung jiwa mereka yang paling dalam, mereka merasa diri mereka merupakan jenis darah yang istimewa. Mereka tidak meyakini kehebatan bangsa Romawi dan Persia, kendati kondisi mereka yang gersang, fakir, nomaden, sedangkan kondisi bangsa tersebut subur, kaya raya, dan berperadaban. Hingga ketika mereka menaklukkan bangsa tersebut, yaitu Persia dan Romawi, mereka memandang status mereka terhadap bangsa yang ditaklukkan tersebut dengan status sang tuan terhadap yang dipimpin. Dari pemaparan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, tiap-tiap bangsa di samping memiliki satu kesamaan dalam bentuk fisik, juga memiliki kesamaan dalam sisi mentalitas dan intelektual, tak terkecuali bangsa Arab. Kedua, sikap menggeneralisir dalam menjustifikasi suatu hal merupakan salah satu kesalahan dalam berpikir. Ketiga, setiap generasi suatu bangsa dari zaman ke zaman memiliki tabiat mentalitas kejiwaan dan intelektual tersendiri yang tidak bisa dipukul rata. Begitupun dalam menjustifikasi tiap-tiap generasi bangsa Arab dari zaman ke zaman. Yang keempat, dalam sebuah penelitian ilmiah, sikap objektif merupakan tuntutan bagi seorang peneliti, tidak memiliki dogma tertentu yang bergulat dalam pikirannya. Yang kelima atau yang terakhir, dalam melakukan komparasi atau membandingkan antar dua hal, keduanya harus berada dalam satu variabel yang sama, seperti dalam satu fase yang sama ataupun tingkatannya, agar menghasilkan sebuah perbandingan yang tepat dan fair. Sahabat-sahabat sekalian, itulah pemaparan resumé kitab pada pembahasan kita kali ini beserta kesimpulannya. Jikalau teman-teman memandang video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Jikalau ada pertanyaan ataupun masukan, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru seputar Al-Quran, sharing kitab atau buku, dan dunia literasi. Sekian dulu video kita kali ini, nantikan pembahasan selanjutnya pada video mendatang. Sampai jumpa dan Assalamualaikum.